Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, edisi buku paket, pembelajaran 1. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi pelajaran tematik kelas 4, tema 4 berbagai jenis pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Kita akan belajar langsung dari buku paket. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat Lani tinggal. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Berikut adalah teks mengenai tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, yaitu ada di Jawa Barat, kemudian Brebes dan Wonosobo ada di Jawa Tengah, dan Malang ada di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, yaitu di Sumatera Utara, dan di Kerinci di wilayah Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham mengenai perkebunan teh. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Sekarang, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Berdasarkan bacaan di atas, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di wilayah pegunungan yang berudara sejuk dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, cara agar tanaman teh ini bisa bermanfaat untuk menahan erosi adalah dengan menanam teh secara berjajar dengan rapi dengan jarak 1 meter yang berfungsi untuk menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis dan tidak terbawa oleh air. Pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Jawabannya adalah, jika tanaman teh ini terus-menerus kita konsumsi secara besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, agar tumbuhan teh ini tetap bertahan, maka petani teh harus memahami dengan benar bagaimana cara pengolahan tanahnya. Petani harus mengusahakan tanah agar menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga, mematikan gulma. Nah, selain itu, petani juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, dan teknik penanaman. Tumbuhan teh harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman ini tidak terserang oleh penyakit. Nomor 5,
Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh ini tetap subur? Jawabannya adalah, agar tanah yang digunakan tetap subur, yaitu harus selalu dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman secara teratur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Berikutnya, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Di sini ada diagram, kita disuruh membuat jawaban mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam ini sangat penting. Jadi kita diminta untuk menjawab. Yang pertama, agar lingkungan ini tampak asri dan bersih. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kekeringan. Yang keempat, untuk mendapatkan udara bersih dan sejuk. Yang kelima, agar makhluk hidup yang ada di alam dapat hidup dengan baik. Yang keenam, agar potensi sumber daya alam yang ada tetap terjaga ketersediaannya. Yang ketujuh, supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan bijak. Dan yang kedelapan, agar tidak terjadi pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran air, dan tanah. Nah, inilah alasan mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar berikut. Nah, di sini adalah bagaimana proses cara pembuatan teh. Yang pertama yaitu dari teh itu sendiri berada di perkebunan teh dulu. Kemudian dipetik oleh daun-daun teh muda ini dipetik oleh petani teh. Selanjutnya daun muda yang sudah dipetik itu diolah di pabrik pengolahan. Nah, setelah diolah maka teh ini bisa dikemas sehingga menjadi ada teh celup, kemudian ada yang sudah langsung menjadi teh. Nah, di sini juga dijelaskan untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, ada pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang terlibat. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tuliskan hasilnya dalam diagram pen berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan diagram pen sesuai dengan daerah masing-masing. Misal di sini ada diagram pen kita buat. Yang pertama yaitu untuk di daerah pegunungan, yang kedua di daerah pantai. Jadi pekerjaannya apa saja? Nah, untuk di pekerjaan daerah pegunungan ini ada petani sayur, ada peternak ayam, ada petani teh, ada juga petani kopi dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah pantai ada nelayan, petani garam, dan pembuat ikan, pembuat ikan asin. Jadi yang di sini yang sebelah sini berarti pekerjaan yang ada di pegunungan itu tidak bisa dikerjakan di daerah pantai. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan yang ada di daerah pantai tidak bisa dikerjakan di daerah pegunungan. Tetapi yang merah ini artinya pekerjaan ini bisa dilakukan di pegunungan dan juga bisa dilakukan di wilayah pantai seperti sebagai pedagang. Ini kan bisa. Kalau di pegunungan ada pedagang dari sayur-sayuran, pedagang ayam. Di sini di wilayah pantai juga ada pedagang ikan. Kemudian untuk jasa, penjahit dan tukang cukur, di dua wilayah ini juga bisa. Di wilayah pantai juga ada jasa penjahit, jasa tukang cukur. Di wilayah pegunungan juga ada. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan menjadi punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Bacalah teks berikut ini dalam hati mengenai taman bermain yang hilang. Nah, untuk teks ini nanti silahkan dibaca di buku paketnya. Ini ada di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 6. Silahkan dibaca. Kemudian berikutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Jadi setelah dibaca, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Dari teks di atas yang sudah kita baca, maka jawabannya yang tinggal di hutan bakau adalah Kupik dan ayahnya.
Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dan ayahnya ini biasanya ke pesisir pantai untuk berjalan-jalan di gundukan pasir. Pertanyaan nomor 3, mengapa Kupi sangat sedih dan marah? Nah, Kupi ini sedih dan marah karena tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi, serta karena manusia merusak hutan bakau. Nomor 4, gambarlah salah satu tokoh, tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, ini silakan kamu gambar tokohnya, kemudian kamu tuliskan pendapat kamu tentang tokoh itu. Nomor 5, apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Nah, ini kalau ada yang sama silahkan dijelaskan. Apa mungkin kamu berasal dari daerah yang sama atau berbeda? Misalnya kamu dari kota, teman kamu dari pantai, atau kamu dari pegunungan, temannya dari daerah pantai, tentu gambarnya akan berbeda. Silahkan didiskusikan dengan temanmu dan boleh ditanyakan dengan bapak atau ibu gurunya. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta-fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Jadi di sini ada beberapa manfaat tanaman bakau. Yang pertama, untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil, tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kemudian yang kedua, manfaat tanaman bakau yaitu untuk menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat nomor 3 sebagai zat perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nomor 4, tanaman bakau berfungsi untuk menciptakan udara bersih di pesisir pantai. Yang kelima, tanaman bakau ini berfungsi untuk menjadi habitat alami berbagai biota darat dan biota laut. Kemudian yang keenam, tanaman bakau sendiri berfungsi untuk mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Nah, kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau ini sudah dijelaskan tadi, karena tanaman bakau ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Selain memiliki banyak manfaat untuk manusia, tanaman bakau ini juga memiliki banyak manfaat untuk kelestarian alam itu sendiri. Misalnya, yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara bersih di pesisir pantai. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kemudian yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang terjadi yaitu maka keseimbangan alam utamanya yang ada di sekitar pantai akan terganggu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau akan menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, dan menjadi habitat alami bagi biota darat dan biota laut. Nah, ini adalah bagaimana bakau itu sendiri menjaga keseimbangan alam. Pertanyaan berikutnya, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nah, agar hutan bakau ini tetap lestari, maka kita harus menjaga kelestariannya itu sendiri. Misalnya, tidak merusak tanaman bakau, melakukan penanaman bakau kembali jika ada yang mati, tidak membuang sampah atau limbah di sekitar bakau. Hal tersebut bertujuan agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Di sekitar kita terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tuliskan paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, untuk sumber daya alam itu sendiri seperti yang kita ketahui itu ada 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuhan, air, udara, dan tanah. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan tambang, gas, minyak bumi, dan batu bara. Lantas bagaimana kegiatan kita untuk menjaga kelestariannya? Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, misalnya dengan cara yang pertama tidak menebang pohon secara liar. Kemudian yang kedua melakukan reboisasi. Yang ketiga tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Inilah bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Yang pertama yaitu memanfaatkan minyak bumi seperlunya saja atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak melakukan penambangan secara berlebihan. Karena kalau melakukan penambangan secara berlebihan, maka itu akan merusak ekosistem yang ada di sekitar penambangan. Yang ketiga,
berusaha mencari sumber energi alternatif. Seperti saat sekarang ini sangat banyak sekali sumber energi alternatif. Misalnya, pemanfaatan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Begitu juga pemanfaatan energi angin untuk membuat kincir angin sebagai sumber pembangkit listrik. Sampaikan hasil kerjamu kepada gurumu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Ayo membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkunganmu. Ayo renungkan. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran di pembelajaran 1, tema 4, subtema 1. Jadi kita sudah belajar tadi tentang jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan teh. Ada yang bekerja sebagai penanam teh, ada pemetik teh, kemudian ada pengemas teh, dan bagaimana manfaat tanaman bakau. Itu sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.